Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-196 tentang masalah manasik. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyempurnakan haji dan umrah. Jadi lahiriahnya konteks ayat ini adalah menyempurnakan amalan-amalan ibadah haji dan umrah setelah memulai pelaksanaannya. Maka itu Allah berfirman bahwasanya fa'in uhsirtum, jika kamu terkepung, maksudnya jika kalian terhalang untuk sampai ke Baitullah dan terganggu untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Karena perintah sebelumnya wajib sempurnakan. Artinya ibadah haji dan umrah itu harus sempurna, tidak boleh tidak sempurna. Jika terkepung, artinya jika terhalang untuk sampai ke Baitullah dalam menyempurnakan ibadah haji dan umrah tersebut. Untuk itu para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umrah itu mengharuskan penyempurnaan keduanya. Meskipun dikatakan umrah itu wajib atau dianjurkan, sebagaimana keduanya menjadi sepakat para ulama. Jadi Syuaib meriwayatkan dari Amir bin Murrah dari Sufyan As-Sawri mengenai ayat ini bahwasanya penyempurnaan haji dan umrah itu berarti kita mulai dari rumah bagian ihram hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah serta membaca talbiyah dari miqat. Ketika kita dari hotel, kalau kita dari Madinah atau dari hotel mengambil miqat di Bir Ali, itu kita sudah pakai ihram. Tapi kita sudah dianggap orang yang berniat belum. Ya. Di pasang niatnya di mana? Di tempat miqat. Tetapi memulai untuk berniat itu dari mana? Dari saat kita sudah pakai pakaian ihram. Ketika sampai di tempat miqat, maka kita ucapkan talbiyah. Maka ada yang mengatakan ketika sudah pakai itu sudah nawaitu sebenarnya. Pakai sudah nawaitu. Ketika di miqat tinggal mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ketika pakai baju ihram bilang nawaitul umrata wa ahramtu biha, ya. Aku niat berumrah dan aku ahramtu biha, dan sudah pakai ihram. Aku berihram dengan niat umrah ini lillahi ta'ala. Jadi banyak hadis ya, dari beberapa jalur juga termasuk dari Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW itu menggabungkan dalam ihramnya antara haji dan umrah. Jadi man kana ma'ahu hajjun falyuhallil. Dan dikatakan barang siapa yang membawa binatang kurban falyuhil bi haji wa umrah, hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah. Rasul juga bersabda, dakhalatil umratu fil hajj ila yaumil qiyamah. Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Orang berhaji sudah pasti dia berumrah. Orang yang umrah belum tentu dia karena dia katakan dakhalatil umratu fil hajj. Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari juga diriwayatkan mengenai kisah orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Jirana. Jirana tahu tempat ambil miqat. Kalau kita ada di Mekah itu bisa ambil di Tanjim, bisa ambil di Jirana.
Kemudian ada yang tanya sama Nabi, orang itu bertanya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurut pendapat engkau wahai Rasul mengenai seseorang yang berihram untuk umrah sedangkan ia menggunakan jubah dan wangi-wangian? Lalu Nabi terdiam. Pertanyaan itu juga Nabi lalu terdiam, lalu turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau mengangkat kepalanya dan